Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nana Ibu, pada hari ini bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak Ibu, pada hari ini materi kita yaitu tentang isi kandungan surah At-Tin. Yang mana surah At-Tin itu berjumlah 8 ayat. Isi kandungan surah At-Tin ayat pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Kandungannya yaitu tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Berfungsi untuk memperhalus fisik, kemudian membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat buah zaitun yaitu buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Sedangkan isi kandungan surah At-Tin ayat kedua yang bunyi surahnya Waturi Sinin, yaitu menceritakan tentang Gunung Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel Arab. Gunung ini memiliki tinggi 2.285 meter. Dikenal juga dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul, yaitu pada malam Mi'raj Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat. Isi kandungan surah At-Tin ayat ketiga yang bunyi surahnya Wahadzal baladil amin. Ayat ini menceritakan tentang kota yang aman, yaitu kota Mekah. Kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga dari keamanan dan keselamatan. Kota Mekah ini disebut juga sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian isi kandungan surah At-Tin ayat keempat yang bunyi ayatnya Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini menceritakan tentang proses terjadinya manusia, yaitu Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Kemudian, anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan, berbeda dengan makhluk lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu isi kandungan surah At-Tin ayat kelima yang bunyi ayatnya
thumma radadnahu asfala safilin. Yaitu isi kandungannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian isi kandungan surah At-Tin ayat ke-6 yang bunyi ayatnya illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yaitu orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Yaitu orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu isi kandungan surah At-Tin ayat ke-7 yang bunyi surahnya fama yukadzibuka ba'du biddin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya. Kemudian selanjutnya yaitu isi kandungan surah At-Tin ayat ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta, kemudian pengatur segala urusan. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas perbuatannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Baiklah anak-anak ibu seluruhnya, itulah tadi materi kita tentang isi kandungan surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa surah At-Tin ini menjelaskan tentang perintah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Maka dari itu, surat ini mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini. Ada pertanyaan? Nah, baik. Sampai di sini dulu pelajaran kita tentang isi kandungan surah At-Tin. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.